Senang hari ini kita boleh bertemu lagi. Tentu harapan kita bahwa kita boleh menikmati segala yang baik yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu pribadi dari seorang yang bernama Maria Magdalena. Seorang yang daripadanya memiliki latar belakang yang tidak baik, karena dia dikatakan wanita berdosa yang dihindari oleh orang-orang. Nah, daripadanya kemudian Yesus pernah melakukan satu tindakan yang luar biasa, dan kemudian Maria bertobat dan dia meninggalkan masa lalunya dan dia melakukan sesuatu yang Tuhan katakan dikenang terus sampai hari ini. Nah, suatu kali peristiwa Yesus datang ke rumah Simon si kusta. Kakaknya Lazarus dan Marta diundang. Mungkin karena latar belakangnya yang tidak baik, Maria nggak diundang oleh si Simon. Marta mempersiapkan masakan yang akan menjamu Yesus, dan Lazarus duduk dengarkan. Nah, dalam suasana yang masih Yesus mulai mengajar, suasana yang baik waktu itu, dan kemudian tiba-tiba kemudian Maria masuk menyelinap, dan dengan diam-diam kemudian dia membuka buli-bulinya yang berisi minyak narwastu, dan dia menuangkan ke kaki Yesus, dan kemudian dia menyekanya dengan rambutnya, dan dia menangis di kaki Yesus. Nah, kenapa dia lakukan itu? Karena dia sadar bahwa dia ini dulu berdosa, orang yang dibuang jadi sampah bagi masyarakat. Tapi Yesus menerima dia, dan kemudian dia mengalami pembaharuan hidup. Dan sebagai wujud rasa terima kasihnya, apa yang dia lakukan? Dia memberikan satu yang terbaik yang dia punya waktu itu, adalah minyak narwastu. Nah, dalam tradisinya Israel, minyak narwastu itu dikatakan harganya mahal, 300 dinar, sebotol kecil, satu buli-buli kecil. Biasanya seorang wanita akan menabung, dia simpan uangnya sampai dia mendapatkan jumlah yang cukup, kemudian dia bisa beli minyak narwastu. Kalau uangnya belum cukup, dia beli dulu sebagian sampai ukurannya cukup, satu buli-buli kecil. Nah, Maria mungkin membutuhkan waktu yang bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, mungkin bisa lebih untuk bisa mengumpulkan minyak narwastu. Minyak narwastu adalah minyak yang biasanya seorang wanita akan kumpulkan ini dan dia siapkan untuk hari pernikahan. Dari pernikahannya, maka minyak itu akan dia taruh di tempat tidurnya. Dan minyak narwastu itu satu minyak yang wangi sekali. Tapi hari itu Maria sebagai rasa terima kasih, dia berikan, dia taruh di kaki Yesus. Orang-orang protes. Kemudian Yesus katakan, biarkanlah, karena apa yang Maria lakukan ini mengingat akan hari penguburan. Saudara, perlu kita ketahui, narwastu suatu minyak untuk pesta pernikahan, bukan untuk penguburan. Kalau untuk penguburan biasanya ada rempah-rempah dan ada minyak yang lain, salah satunya itu mur, bukan narwastu. Tapi kenapa Yesus katakan justru minyak narwastu ini untuk hari penguburan? Apakah Maria tahu dia memberikan minyak narwastu itu sedang mempersiapkan kematian Yesus? Tidak, dia tidak tahu, sama sekali dia tidak tahu. Tapi Yesus katakan, apa yang Maria lakukan hari ini akan diingat terus, di mana saja Injil ini diberikan. Saudara, ada banyak dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kita tidak tahu juga apakah itu akan berguna atau tidak. Tetapi satu pelajaran yang Maria lakukan, yang terbaik yang bisa dia lakukan hari itu, yang terbaik yang dia punya hari itu adalah minyak narwastu, dan itu dia berikan kepada Yesus. Segala sesuatu yang engkau kerjakanlah dengan hati yang tulus, hati yang murni.
Mungkin orang lain bisa protes, udah ada masalah. Tapi engkau melakukannya dengan hati yang tulus. Dan lakukan itu untuk Tuhan. Bukan untuk dirimu, bukan untuk siapa-siapa. Tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, apa yang kau perbuat hari ini, Tuhan katakan suatu saat engkau akan bisa lihat bahwa itu akan sangat berguna. Bukan hanya untuk dirimu, bahkan untuk orang banyak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah segala sesuatu dengan tulus, hati yang murni. Yang terbaik yang kau bisa lakukan, lakukan. Kalau kau bisa berbuat baik kepada orang, dan itu yang terbaik yang kau bisa punya, lakukan itu. Kalau kau bisa menolong, kau bisa menasihati, kau bisa menghibur orang lain, itu yang bisa kau lakukan hari ini, lakukan itu. Dan kau tidak pernah tahu apa yang kau tulus itu Tuhan berkenan, dan kemudian akan terus diingat sepanjang masa dalam kehidupanmu. Bahkan kalaupun kehidupanmu sudah berlalu, apa yang kau lakukan yang terbaik akan selalu dikenal oleh orang lain. Untuk itu, lakukan yang terbaik dengan hati yang tulus, hati yang murni. Jangan tunda apa yang kau bisa lakukan hari ini, lakukanlah.